Unicorn Alexis. Hari ini aku akan kasih tahu ke kalian himbauan tentang virus corona ini. Virus corona ini sebenarnya apa sih? Nah, di sini aku udah punya catatannya di bawah. Virus corona ini dari bahasa Latin sebenarnya corona. Nah, corona itu dari bahasa Latin yaitu matahari. Kenapa matahari? Karena bentuk virus corona itu kayak matahari. Jadi dia bulat, terus ada kayak gininya gitu. Pokoknya gitu. Nah, terus virus corona ini kenapa disebutnya COVID-19? COVID itu coronavirus 2019. Terus ada juga yang bilang bahwa dari WHO itu Badan Kesehatan. Nah, ini tuh dia bilangnya 2019 strep and CoV. Nah, ini 2019 new coronavirus gitu. Nah, terus mulainya dari mana sih coronavirus ini? Nah, mulainya itu sebenarnya dari Cina, tepatnya itu di Wuhan. Nah, katanya di Wuhan ini banyak yang mengonsumsi binatang yang masih hidup seperti itu. Nah, yang diketahui bahwa virus ini itu dari kelawar atau dari tikus. Nah, virus corona menyerang pernapasan dari paru-paru. Nah, hati-hati yang buat merokok itu dikurangin dulu sekarang ini karena menyerangnya paru-paru. Parunya kenapa sih? Paru-parunya itu akan meradang. Jadi kayak ada putih-putih gitu di paru-parunya. Nah, ini gejala-gejalanya nih. Gejala-gejalanya itu ada 1, demam tinggi. Nah, demam tinggi ini nanti dia bakal demamnya itu sekitar 38 ke atas. Nah, coba kalian cek kalau misalkan kalian masih sekitar 36-37 masih aman aja. Nah, kedua yaitu susah bernafas, jadi sesak napas, terus kayak ada yang menekan gitu. Nah, itu coba dicek ke dokter. Yang ketiga ada pneumonia. Nah, pneumonia itu kayak flu juga. Nah, yang keempat itu ada pilek. Pilek ini sebenarnya kayak flu biasa, tapi pileknya nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau misalkan sudah minum obat terus kayak pilek lagi, kenapa ya? Coba cek ke dokter. Nah, terus ada virus ini berbahaya pada siapa aja sih? Nah, pertama orang-orang yang sudah berusia lanjut. Nah, kenapa sih? Karena antibodinya itu kurang dari remaja-remaja yang masih sehat gitu. Gimana caranya biar kita tetap sehat? Nah, ini harus tetap workout. Jadi pagi-pagi kita jalan-jalan, pastinya tetap menjaga jarak, terus kita tetap jemur badan ke matahari. Nah, bisa di loteng, bisa di taman, yang penting masih menjaga kesehatan. Lalu yang kedua itu orang yang sedang sakit. Nah, orang yang sedang sakit juga bisa tertular karena dia antibodinya lagi turun kan. Nah, lalu yang ketiga itu remaja yang sehat-sehat aja. Kenapa sih bisa gitu? Karena kalau misalkan antibodi kita tetap tinggi tapi kita tetap nyentuh orang yang kena virusnya, nah itu dia nih paling gimana ya, nggak ketahuan gitu. Nah, kita tetap harus jaga jarak, jangan keluar rumah. Oke? Lalu pada sekarang itu tanggal 29 Maret 2020, sekarang itu yang terjangkit itu 1285. Untuk yang negatif 4729. Yang sembuh itu 69 dan yang meninggal itu 114. Nah, yang disarankan dari pemerintah dan dari saya juga, nah yang pertama nih, sering-sering cuci tangan. Kenapa? Karena kita megang, walaupun kita di rumah ya, kita megang barang-barang yang gimana, tetap kena debu gitu. Nah, takutnya kita megang-megang muka, sebagainya gitu. Yang kedua, tetap jangan megang muka karena daerah ini kan yang nggak boleh ya, karena kita takutnya kena air liur atau masukkan ke hidung atau ke
Kenapa? Karena kalau kita di rumah kita tahu barang-barang kita bersih atau enggak, terus kita tahu keluarga kita terjangkit atau enggak, terus sakit atau enggak. Kalau di luar kan kita nggak tahu ya, cangkir kopi kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul tuh bersih atau enggak gitu. Nah, lalu yang keempat, batuk pilek disarankan untuk memakai masker. Nah, kenapa? Karena kita yang saya kemarin lihat ya di video dari TV Jepang, nah dia tuh pakai X-ray, dia tuh kalau bersin gak tutup mulut, bakterinya tuh mencar gitu, bakterinya keluar sampai 1 meter. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomong sama orang lain, nanti bakterinya ke orang lain seperti itu. Nah, lalu caranya itu kita menutup seperti ini. Kalau nggak pakai masker, kita menutup kayak gini, atau jangan di kayak cuma dikucuk-kucuk gitu hidungnya. Jadi kita ambil tisu, bersihin, buang, langsung cuci tangan gitu. Yang kelima ini mandi setelah berpergian. Jadi yang banyak saya lihat-lihat, kalau kita mau keluar kita harus pakai tangan panjang, terus kita harus memakai masker dan sebagainya, itu untuk keluar. Kalau misalnya untuk kembali ke rumah, sebaiknya itu mandi dulu, karena kita nggak tahu apa yang terkena ke rambut kita nggak tahu terkena ke kaki kita. Walaupun kita cuci tangan, tapi kita nggak tahu ke kaki kita gimana, ke rambut kita gimana gitu. Nah, yang terakhir, tetap belajar dan kerja di rumah sebisa mungkin. Karena gini, kalau misalkan pekerjaannya tidak memungkinkan, ya itu dia pastinya harus memakai masker dan sebagainya. Tapi kalau misalkan bisa di rumah, mohon tetap di rumah, karena itu bisa mengurangi penyebaran virus corona ini. Sekian iklan masyarakat dari saya. Terima kasih.